Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini aku mau membahas kasus yang belum terpecahkan selama lebih kurang 40 tahun teman-teman. Tapi di sini aku ingin mengajak teman-teman untuk mikir, karena aku akan memberikan info penting tentang teorinya. Apakah nanti kita sependapat atau enggak ya? Teman-teman tahu jendo nggak? Jendo itu panggilan untuk korban yang meninggal tanpa identitas. Nah, kalau jendo itu sendiri diberikan untuk korban meninggal perempuan, sedangkan jondo untuk korban laki-laki. Sebutan ini lebih sering dipakai di daerah Amerika dan Kanada, teman-teman. Tapi jarang dipakai di negara-negara lain yang masih menggunakan bahasa Inggris, termasuk negara yang mempopulerkan nama tersebut, yaitu Britania Raya. Dikenal dengan sebutan Walker County Jendo, seorang wanita korban pelecehan dan telah dihabisi. Dia ditemukan pada tanggal 1 November 1980 di Huntsville, Walker County, Texas. Walker County ini terletak di tengah Amerika Timur dengan penduduk sekitar 67.861 orang dan luasnya lebih kurang 2030 km. Jadi kotanya bisa terbilang kecil ya. Sedangkan Huntsville adalah ibu kotanya. Diperkirakan umur Walker County Jendo ini berkisar antara 14 sampai 20 tahun. Kepolisian sebenarnya sudah berupaya untuk menemukan identitasnya, tapi gagal. Hingga kasusnya menjadi kasus cold case atau kasus dingin, tetapi tetap dibuka hingga saat ini. Berharap masih ada orang yang mengenalnya sampai membuat rekonstruksi wajah penampakan Jendo saat dia masih hidup. Kita mulai pada saat kejadian. Pada tanggal 1 November 1980, seorang supir truk yang melintas di Interstate Highway 45 yang merupakan jalan lintas kota melihat sesuatu di rumput yang jaraknya hanya 6,1 meter dari bahu jalan. Karena penasaran, sang supir berhenti untuk memastikan apa yang dilihatnya. Dia langsung menghubungi polisi pada pukul 9.20 pagi dan dia mengatakan ada wanita tertelungkup di bahu jalan. Polisi bergegas ke TKP. Pada TKP, polisi menemukan sebuah liontin persegi panjang berisi batu berwarna biru atau coklat pudar dengan rantai emas di lehernya. Telinganya ditindik, tetapi tidak ditemukan anting-anting di telinganya maupun di sekitaran TKP. Sendal kulit merah bertumit dengan tali coklat muda, yang dapat dipastikan bahwa wanita itu memakainya saat masih hidup, dan tanpa busana. Korban kemungkinan meninggal lebih kurang 6 jam sebelum ditemukan, jadi diperkirakan meninggal pada pukul 3:20 menit. Dia memiliki tinggi kira-kira 165 cm dan beratnya antara 47 sampai 54 kg. Matanya berwarna coklat, rambut sebahu berwarna coklat kemerahan, dan kuku kakinya dicat berwarna merah muda. Terdapat bekas luka vertikal sepanjang 2,5 cm di ujung alis kanannya. Walker County Jendo kemungkinan berasal dari keluarga menengah ke atas. Penyebab kematiannya diperkirakan karena kekurangan oksigen, kemungkinan karena tercekik oleh stocking. Stocking ini juga ditemukan dalam alat vital korban dan kemungkinan juga stocking ini diletakkan di sana untuk mencegah pendarahan ketika pelaku membawa korban ke lokasi TKP. Karena dari hasil otopsi, gadis ini telah diserang secara seksual dengan benda tumpul yang besar, baik di depan maupun di belakang, dan terjadi sebelum korban meninggal, tapi tidak diketahui apakah dia dilecehkan atau tidak, karena tidak ada bukti fisik penyerangan itu di TKP ataupun dalam pemeriksaan otopsinya. Selain itu, dia juga telah menjadi korban penyiksaan parah yang dilakukan saat dia masih dalam kondisi hidup juga, karena banyak memar terlihat di sekujur tubuhnya, dengan bibir dan kelopak mata yang sangat bengkak. Terdapat juga bekas gigitan yang dalam pada bahu kanannya. Serem ya teman-teman. Dalam penyelidikan, beberapa saksi yaitu 2 karyawan halte truk Hitch and Post dan manajer stasiun South and Gulf
yang letaknya tidak jauh dari TKP mengatakan melihat seorang wanita yang deskripsinya cocok dengan korban dengan celana jeans biru, kaos kuning, dan kardigan rajut putih dengan kantong besar di bawahnya, serta membawa sendal hak tinggi bertali kulit berwarna merah berada di sekitaran halte dan stasiun sebelum akhirnya ditemukan di TKP. Menurut saksi pertama, yaitu manajer stasiun Salt and Gulf, pada pukul 18.30 tanggal 31 Oktober, gadis itu tampak agak acak-acakan. Dia keluar dari mobil Chevrolet Caprice model tahun 1973 atau 1974 berwarna biru dengan atap berwarna terang yang dikendarai oleh pria kulit putih. Gadis itu menanyakan arah ke Texas Departemen Pemasyarakatan Ellis Prison Farm, merupakan penjara yang terletak 19 km sebelah utara dari Huntsville. Setelah sang manajer menunjukkan arah, gadis itu meninggalkan stasiun dengan berjalan kaki ke arah utara. Gadis yang sama ini kemudian terlihat di halte truk Hitch and Post, di mana dia menanyakan hal yang sama kepada seorang karyawan. Dan karyawan tersebut sempat bertanya kepadanya, "Ada perlu apa kamu di sana?" Gadis itu menjawab, "Temanku sedang menunggu di sana." Sang pramusaji yang mendengarkan percakapan itu langsung memberikan gambaran arah petunjuk kepada gadis itu dengan secarik kertas. Pramusaji itu memberitahu penyelidik bahwa dia mengira gadis itu self-policing atau orang yang mengawasi kegiatan kelompok untuk mendeteksi atau mengatasi aturan tanpa penegak hukum. Yang tahu contohnya silakan tulis di kolom komentar ya. Dan gadis itu juga sempat mengatakan bahwa dia berasal dari Rockport, Arkansas, Texas. Gadis itu mengaku bahwa dia berusia 19 tahun, tetapi pramusaji itu meragukan usianya dan dia lanjut bertanya, "Apakah orang tuamu tahu kamu di sini?" Gadis itu menjawab, "Siapa yang peduli?" Penyelidik beralih ke Ellis Prison Farm. Ketika ditanya dan diperlihatkan foto korban, tidak ada yang mengenalinya. Penyelidik berpindah ke Rockport, Arkansas untuk bertanya kepada pihak kepolisian di sana apakah ada pencarian orang hilang yang deskripsinya sama dengan korban. Staf di sekolah Rockport juga sempat dihubungi untuk menanyakan hal yang sama dan menggeledah buku tahunan sekolah demi mengungkap identitas gadis tersebut, dan hasilnya nihil. Pada tanggal 16 Januari 1981, Walker County Jendo dimakamkan di Eddings Addition di Oakwood Cemetery. Pemakamannya merupakan pemakaman umum di mana terletak di kota tempat mayatnya ditemukan. Dia dimakamkan di bawah batu nisan yang bertuliskan "Perempuan kulit putih tidak dikenal, meninggal 1 November 1980. Jenazah Walker County Jendo digali kembali pada tahun 1999 untuk melakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut. Karena pada tahun ini teknologi medis sudah mulai canggih dan melakukan tes DNA. Pemeriksaan ini berhasil merevisi kemungkinan usia korban antara 14 sampai 18 tahun. Pada November 2015, kasus ini dibuka kembali secara resmi oleh kantor kepolisian Walker County. Tes DNA juga telah dilakukan terhadap sendal kulit merah yang ditemukan di TKP. Hasil pengujian itu tetap dirahasiakan. Kepolisian setempat juga aktif mencocokkan laporan orang hilang lainnya untuk menemukan identitas korban. Polisi juga telah melakukan upaya ke media seperti stasiun-stasiun TV dengan harapan dapat menghasilkan petunjuk. Hingga saat ini, tidak berhasil mengungkapkan siapa Walker County Jendo ataupun pelakunya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, beberapa rekonstruksi wajah juga telah dibuat untuk menggambarkan bagaimana penampilan Jendo ketika masih hidup. Pada tahun 1990, seniman forensik bernama Karen T. Taylor membuat gambar postmortem atau lebih dikenal rekonstruksi wajah Walker County Jendo dengan memberi kalung yang sama seperti yang dipakainya saat ditemukan di TKP. Dan seorang penyelidik di Walker County juga membuat gambar wajah dari gadis itu. Karen telah memasukkan kasus ini ke dalam buku yang berjudul Seni Forensik dan Ilustrasi, di mana ia mengaku mengalami kesulitan dalam membuat sketsa gadis itu, karena satu-satunya foto yang ada adalah wajah lebam yang gadis itu dapatkan saat ditemukan.
Perawatan kosmetik rekonstruksi di rumah pemakaman Huntsville juga membantu membuatkan fitur wajah yang cukup jelas untuk dilihat. Karen menjelaskan bahwa dalam foto, skala kalung gadis itu juga tidak ada dan dia harus menebak ukuran perhiasan itu demi membangun kembali wajah yang dia hasilkan. National Center for Missing and Exploited Children telah merilis 2 rekonstruksi tentang bagaimana kira-kira Walker Contigendo ini saat hidup. Rekonstruksi pertama dirilis pada tahun 2012 dan yang kedua tak lama setelah peringatan ke-35 tahun kematiannya. Semua wajah rekonstruksi yang dibuat ini hanya dengan mempelajari foto-foto jenazah. Sekarang aku akan membahas teori-teori tentang Walker Contigendo. Teman-teman simak baik-baik ya. Aku akan jelaskan sedikit. Pada bulan Desember 2015, sebuah foto gadis berkulit putih berusia 14 tahun, tinggi 165 cm, dan karakter fisik yang sama dengan Walker Contigendo muncul ke permukaan. Gadis yang difoto itu bernama Kathleen, berasal dari Corpus Christi yang diketahui melarikan diri dari rumahnya. Corpus Christi ini terletak di pesisir kota Texas Selatan dan merupakan kota yang tidak jauh dari Aransas tadi, teman-teman. Foto ini muncul dari 2 saudara, yaitu laki-laki dan perempuan, ketika melihat koleksi album foto pribadinya, di mana foto itu diambil saat mereka berusia 10 dan 12 tahun di sebuah motel di Beeville, Texas, pada musim panas 1980. 2 saudara tersebut bertemu Kathleen di motel itu dan ingat betul bahwa gadis itu tinggal bersama pasangannya pada saat foto itu diambil. Dan Kathleen juga mengatakan bahwa dia akan bertemu seorang teman dari penjara negara yang jaraknya 19 km dari kota Houston. 2 saudara itu percaya bahwa Kathleen adalah Walker Contigendo. Coba teman-teman perhatikan baik-baik foto Kathleen dan foto rekonstruksi ini ya. Foto ini juga dipajang pada halaman Facebook Who Was Walker Contigendo, disertai dengan permohonan kepada publik untuk membantu memberikan nama lengkap dan asal gadis itu. Informan boleh memberikan informasi tentang gadis itu tanpa menyebutkan nama, ataupun info sekolah dasar dan juga sekolah menengahnya di Corpus Christi pada sekitar tahun 1960-an atau 1970-an. Kathleen kemungkinan lahir pada tahun 1966. Bagaimana teman-teman? Apakah menurut kalian foto mereka berdua adalah orang yang sama atau orang yang berbeda? Tulis di kolom komentar ya. Dalam pengungkapan pelaku, beberapa orang berteori bahwa Walker Contigendo mungkin sebenarnya telah diserang dan dihabisi oleh seorang wanita. Teori ini berdasarkan dari tidak ditemukannya sperma orang lain di tubuh Walker Contigendo atau di TKP sekalipun, dan bahkan satu-satunya serangan seksual yang dilakukan kepadanya adalah dengan benda tumpul besar tadi. Menurut teori juga mengatakan, jika pria melakukan kejahatan seksual, dia akan menggigit bagian sensitif wanita, bukan bahu. Dan kejahatan itu dilakukan pria kepada wanita, biasanya dia mengoleksi cenderamata dari korbannya seperti kasus-kasus pelecehan seksual lainnya. Tetapi di sini juga tidak diketahui apakah korban memakai perhiasan lain atau tidak pada saat dihabisi, dan bahwa telinganya yang ditindik tetapi tidak memakai anting dapat mematahkan teori ini. Selain itu, pakaiannya juga tidak ada. Ada kemungkinan bahwa Walker Contigendo telah menjadi korban yang sama dengan korban sebelumnya. Dia tidak dikenal juga dan diberi nama Orange Shock yang dihabisi tepat setahun sebelum Walker Contigendo dan ditemukan di Georgetown, Texas. Gadis ini juga jendo, teman-teman. Nanti di lain kesempatan kita bahas ya jendo-jendo yang lain. Pelakunya seorang serial killer bernama Henry Lee Lucas yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kejahatan-kejahatannya yang telah terungkap. Tetapi bekas gigitan yang ditemukan di bahu Walker Contigendo itu tidak cocok dengan struktur gigi Henry. Henry tidak menjadi tersangka dalam kasus ini, meski polisi telah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan bahwa Henry adalah pelakunya. Pada tahun 2017,
Sebuah teori kembali muncul, di mana Walker Contigendo mungkin telah dihabisi oleh pelaku yang sama yang diketahui telah menghabisi 3 wanita lainnya pada tahun 1980. Dan korbannya juga dibuang di area yang sama. Hanya 1 dari 4 korban itu yang dapat diidentifikasi, dan semuanya meninggal karena dicekik. Wanita yang teridentifikasi itu berusia 20-30 tahun, ditemukan pada tanggal 15 Oktober di Houston. Dia adalah seorang wanita kulit hitam keturunan Asia, dan telah meninggal beberapa bulan sebelum penemuan tubuhnya. Wanita kedua juga berkulit hitam, di bawah jembatan di Houston, berusia 16-26 tahun. Informasi yang sejauh ini telah dikumpulkan oleh sistem orang hilang dan tidak dikenal nasional menyatakan bahwa orang-orang yang terdaftar sudah dipastikan tidak ada kecocokan dengan Walker Contigendo. Gimana nih teman-teman dengan kisah hari ini? Semoga suka ya. Kalau ada yang mau request kasus boleh DM atau email di description box. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.